Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Kamila Channel. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, selamat pagi semuanya. Semoga eh, bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang berkah untuk kita semua, sehingga kita menjadi orang yang bisa selamat menjalankan hidup di dunia wal akhirat. Amin. Kali ini pemirsa, saya mau mengomentari satu statement dari bos jalan tol, ya, konglomerat jalan tol, yaitu Yusuf Hamka, dengan nama aslinya adalah Bapak Alun, ya, sering disebut Bapak Alun. Nah, Yusuf Hamka ini pemirsa diambil dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah sebagai bapak angkatnya, katanya seperti itu. Nah, dia adalah seorang pengusaha jalan tol, pemirsa, ya, konglomerat jalan tol, punya riwayat hidup. Sebelumnya dia diangkat menjadi anak angkatnya Buya Hamka, dan kemudian namanya itu dari Bapak Alun, ya, menjadi Yusuf Hamka. Nah, citra Buya Hamka ini ada nama Buya Hamka ini ya diabadikan di dalam nama Yusuf Hamka ini. Maka dari itu lebih dikenal, ya, oleh kalangan muslim, dan saya sendiri mengapresiasi, ya, karena saya sendiri merasa bangga bahwa seorang mualaf, ya, memiliki ataupun menjadi konglomerat jalan tol. Artinya di sini kami sebagai muslim mempunyai kebanggaan terhadap ekonomi Islam, kira-kira seperti itu. Namun pemirsa, hari ini, ya, kita mendengar dari statementnya ini cukup mengejutkan. Yang sebelumnya kita bangga terhadap Yusuf Hamka ini, tapi setelah saya mendengar dari statementnya ini, ya, di sebuah rilis, dia menyebutkan ataupun mengusulkan kepada pemerintah, kira-kira seperti itu, agar warga keturunan atau non pribumi ini jangan ataupun tidak boleh dipersoalkan ketika menjadi presiden. Artinya begini bahasa sederhananya pemirsa. Jadi Yusuf Hamka itu mengusulkan kepada pemerintah untuk membolehkan, kira-kira seperti itu, ya, warga keturunan, ya, untuk menjadi presiden. Sementara pemirsa, ya, dalam undang-undang pasal 6, ya, undang-undang sebelumnya, ya, pasal 6 kalau tidak salah itu menyebutkan syarat untuk menjadi presiden, ya, itu harus warga negara asli, pribumi asli, katakanlah seperti itu. Namun ada amandemen atau ada perubahan, ya, ada perubahan dari pasal 6 itu, ya, di situ menyangkut pribumi asli diganti menjadi warga negara. Artinya ini lebih umum, karena yang namanya warga negara Indonesia ini pemirsa, warga keturunan pun yang sudah menetap di Indonesia, ya, mempunyai legalitas penduduk Indonesia, maka itulah warga negara Indonesia. Nah, akhirnya pemirsa, dalam konteks pemilihan presiden ini kembali kepada seluruh warga negara Indonesia. Nah, disinilah pemirsa yang akhirnya akses untuk masuk menjadi calon presiden itu dari warga keturunan manapun boleh, gitu kan, karena di sini
yang menjadi kriterianya adalah warga negara Indonesia. Nah, disinilah pemirsa akhirnya ya kami sebagai umat Islam mayoritas tentu yang mempunyai kedaulatan tertinggi ya adalah rakyat, dan pastinya ya kami adalah masyarakat mayoritas yang mempunyai kedaulatan tertinggi ini akan menolak gitu kan, akan bertentangan dengan statementnya Yusuf Hamka ini. Karena apa pemirsa? Karena kami sebagai mayoritas ini mempunyai kedaulatan tertinggi, sementara ya dengan statement yang Yusuf Hamka narasikan ini akan mengancam kedaulatan kami sebagai mayoritas. Nah, sebaiknya pemirsa ya, mayoritas ini adalah suara terbanyak yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Ya, mestinya harus dihargai. Jadi minoritas itu harus menghargai mayoritas. Nah, seperti itu. Apalagi pemirsa ya dalam hal pemimpin ya, konteksnya ini harus benar-benar mempunyai kualifikasi ataupun kapasitas dan kapabilitasnya ini bisa dilihat ya, bisa teruji gitu kan. Terutama jangan main-main pemirsa ya, yang namanya pemimpin itu harus memiliki integritas ya dan banyak pengetahuan ya. Mungkin yang lebih tepatnya adalah berjiwa nasionalis dan religius. Nah, religiusnya ini ya harus benar-benar bisa dilihat dari aplikasi sehari-harinya ya, apalagi mengenai tauhidnya ini pemirsa. Nah, kemudian nasionalisnya juga benar-benar mencintai NKRI. Nah, seperti itulah. Nah, terkait pemimpin sebuah negara ini pemirsa, memang yang lebih berhaknya ini adalah pribumi ya. Pasti dimanapun juga ya, yang lebih berhaknya itu pribumi. Karena apa pemirsa? Antisipasinya adalah pemirsa, jika negara ini dipimpin oleh secara bebas, katakanlah siapapun bisa, ataupun warga manapun bisa ya, masyarakat manapun bisa, baik etnisnya maupun agamanya ya, bisa dibebaskan untuk menjadi leadership. Maka dari itu di sini dikhawatirkan akan tidak mempunyai konsistensi dalam memimpin negeri ini berdasarkan jati diri bangsa negara Indonesia ya, jati diri bangsa ataupun negara tersebut. Nah, maka dari itu pemirsa, jati diri ini akan menunjukkan kepribadian yang konsisten dalam perjuangkan bangsa dan negaranya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dari itu pemirsa, saya tidak sepakat jika kata ataupun terminologi warga negara ini menjadi suatu masalah kemudian akan merampas kedaulatan kita sebagai rakyat yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Nah, di sini yang saya tekankan pemirsa adalah tolong hargai rakyat mayoritas yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Jadi saya mempunyai kekhawatiran jika minoritas atas nama warga negara, padahal warga keturunan, diperbolehkan untuk menjadi presiden, maka itu kekhawatiran kita sebagai umat muslim akan menjadi mayoritas ini terancam ya oleh minoritas yang dengan tanda petik kita tidak tahu backgroundnya, tidak tahu track recordnya, rekam jejaknya dan lain sebagainya.
Yang lebih jelas pemirsa ya, yang menjadi pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah warga negara asli ya, warga negara ataupun pribumi asli yang mempunyai cinta terhadap tanah air, bangsa dan agama. Nah, seperti itulah pemirsa, yang harus diprioritaskan adalah dari seorang pemimpin itu adalah tauhid terhadap ketuhanannya. Karena apa? Karena jika tidak bertauhid terhadap ketuhanan, maka akan kemudian menjadi sekulerisme, liberalisme, bahkan menjadi apa namanya, kapitalisme dan lain sebagainya. Akhirnya di sini pemimpin ini hanya berorientasi kepada urusan keduniawian saja, ya. Dan yang kami harapkan adalah sebagai manusia yang berakidah, pemimpin ini harus memiliki integritas, nasionalis dan religius. Nah, demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.